Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi keempat ini, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia di kelas rendah akan dibahas mengenai metodologi pembelajaran bahasa Indonesia. Di dalam metodologi itu ada pendekatan, kemudian teknik, dan metode pembelajaran bahasa Indonesia. Yang akan dibahas pertama adalah mengenai pendekatan pembelajaran bahasa. Nah, pendekatan pembelajaran bahasa terdapat 3 teori yang melandasinya, yaitu teori bahasa yang melandasinya, kemudian deskripsi bahasa, dan persepsi tentang bagaimana seseorang memperoleh kemahiran berbahasa. Sedikitnya ada 9 pendekatan pembelajaran bahasa abad ke-20, yakni pendekatan tata bahasa terjemahan, kemudian pendekatan langsung, pendekatan membaca, pendekatan audiolingual, pendekatan oral situasional, pendekatan kognitif, kemudian pendekatan komprehensif, pendekatan humanistik afektif, dan pendekatan kompetensi komunikatif. Kemudian yang pertama adalah pendekatan komunikatif, yaitu cara pandang dalam pengajaran bahasa yang menekankan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Cara pandang itu berupa asumsi atau prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hakikat bahasa, belajar bahasa, dan mengajarkan bahasa. Menurut pendekatan ini, bahasa diajarkan dengan cara mempraktekkannya dalam kegiatan berdasarkan situasi yang bermakna, fungsional, dan komunikatif. Hal ini didasari pandangan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi yang penggunaannya dipengaruhi berbagai komponen, yaitu partisipan, topik, tujuan, sarana, urutan, latar, dan ragam bahasa. Pendekatan komunikatif memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, belajar bahasa adalah belajar komunikasi. Kemudian tujuan utama pengajaran bahasa adalah penguasaan kompetensi komunikatif. Dan yang ketiga adalah pengajaran bahasa didasarkan pada kebutuhan komunikasi siswa. Yang keempat, memberi kesempatan kepada siswa untuk pembiasaan dalam peristiwa komunikasi yang bermakna. Kemudian mengoptimalkan pemakaian bahasa dan peristiwa komunikasi, kemudian memberikan informasi praktik dan pengalaman berbahasa, diarahkan kepada penggunaan bahasa, bukan pengetahuan bahasa. Semua ragam bahasa berguna dan bahan ajar yang baik memberikan latihan komunikatif yang bermanfaat, menekankan pada proses belajar, mendorong siswa berkomunikasi, aktivitas komunikasi nyata berpusat pada siswa, dan tugas beserta latihan. Selanjutnya mengenai pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan prinsip pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar dengan penuh makna. Siswa diharapkan dapat menyadari dan menggunakan pemahamannya untuk mengembangkan diri dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip kontekstual sangat penting untuk segala situasi belajar. Ada 9 konteks belajar. Yang pertama, tujuan, isi, sumber, target peserta didik, guru, metode, hasil, timing atau kematangan, dan lingkungan. Kemudian Center of Occupational Research and Development menyampaikan 5 strategi bagi guru dalam rangka penerapan pembelajaran kontekstual yang disingkat REC, yakni yang pertama R itu relating, yaitu belajar dikaitkan dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Kemudian experiencing, belajar ditekankan kepada penggalian eksplorasi, penemuan atau discovery, dan penciptaan atau invention. Kemudian yang ketiga adalah applying, belajar dengan penyajian pengetahuan di dalam konteks pemanfaatannya. Yang keempat, cooperating, yaitu belajar melalui konteks komunikasi interpersonal, pemakaian bersama atau yang disebut dengan istilah silih asah, silih asih, silih asuh. Kemudian yang kelima, transferring, belajar melalui pemanfaatan pengetahuan di dalam situasi atau konteks yang baru. Nah, kemudian yang dibahas selanjutnya adalah metode pembelajaran bahasa. Metode pembelajaran bahasa menyangkut pemilihan, gradasi, penyajian, dan repetisi bahan ajar bahasa Indonesia. Terdapat beberapa metode pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu metode langsung, metode ilmiah, metode psikologis, metode fonetis, metode membaca, metode tata bahasa, metode terjemahan, metode tata bahasa terjemahan, gabungan antara keduanya begitu. Kemudian
metode unit, metode kontrol bahasa, metode meniru menghafal, metode praktik teori, metode kata serupa, metode dwibahasa, elektik, metode Berlitz, metode realis, kaji pengalaman, kemudian metode SAS, metode Science Cloud, kemudian metode microwave device, metode penguatan situasional, dan metode tutorial terstruktur. Nah, itu berkaitan dengan macam-macam metode pembelajaran bahasa. Kemudian yang terakhir adalah teknik pembelajaran bahasa. Dalam pembelajaran bahasa dikenal beberapa teknik antara lain teknik ceramah atau penjelasan, teknik tanya jawab, teknik penugasan, teknik resitasi atau simulasi, teknik karya wisata, teknik peran atau sosiodrama, teknik diskusi kelompok, teknik curah gagasan atau brainstorming, kemudian teknik studi kasus, dan yang terakhir adalah teknik eksperimen. Demikian penjelasan mengenai metodologi pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.